Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna binuril faham waftah alaina bima'rifatil ilm wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna ya maulana mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa ba'du, masih bersama kitab Aqidatul Awam lil Imam Ahmad ibn Muhammad Al-Marzuqi Al-Makki. Tahun berapa kemarin lahirnya? Man ya'rif? Irfa al-yad. Irfa al-yad. Kam? 12 kosong. Ya, sanata alfin. Terus apa bahasa Arabnya? Sanata alfin wa mi'ataini wa khamsah. Ya, 1205 Hijriyah. Udah kita ceritakan kemarin bahwasanya matan ini dilatar belakangi oleh sebuah kisah atau sebuah peristiwa, yaitu bertemunya penulis buku ini dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang didiktekan satu persatu baitnya dari Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi da'imil ihsani ila qawlihi, sampai mana kemarin dibilangnya? Wasuhuful khalili wal kalimi fiha hakamul alim. Nah, dah kita jelaskan semuanya kemarin dari alhamdulillahi apa kemarin? Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi da'imil ihsani. Terus alhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Qulna bi anna tahawul ma'nahu berubah. Allah enggak akan berubah, kekal, al-awwal wal akhir. Ya. Terus tsummas salatu wassalamu sarmada. Terus khairiman qadwah hada. Ya, wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghairu mubtadi'. Sudah kita jelaskan kemarin siapa itu al, siapa itu sahabah. Ya, man ya'rif ma hiya sahabah, man hum as-sahabah. Mana ya afkar? La tanzur. Naam. Naam. Jamil. Man yastati' an yu'arrif bil lughatil arabiyyah. Mada ya atku? Ayo, ini apa? Harus dimurajaah, diingat-ingat lagi apa kemarin catatannya. Karena nanti kalian akan ketemu lagi nanti di pembahasan apa lagi, sahabat lagi. Jadi jangan bingung lagi nanti. Wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghairu mubtadi'. Wa ba'du, kita mulai di sini. Wa ba'du fa'lam biwujubil ma'rifah. Kita katakan kemarin bahwasanya wajib hukumnya kita itu mengenal. Mengenal artinya mengetahui. Mengetahui siapa yang kita ketahui? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kita ketahui itu apa dari Allah? Nah, yang kita ketahui itu adalah yang wajib bagi Allah, atau selanjutnya yang boleh bagi Allah, atau yang mustahil bagi Allah. Ya, jadi yang wajib ini nanti kalau kita mendalam lagi ya, mungkin di P2 udah kita masuk, itu di Kharidah, nanti yang wajib secara akal. Yang akal itu nggak boleh menolak dia itu tidak ada, harus ada. Itu maksudnya wajib bagi Allah. Misalnya sifat yang namanya kuasa.
atau katakanlah sifat yang namanya ilmu, itu harus nggak kita sandarkan kepada Allah? Harus, hukumnya wajib, nggak boleh nggak ada. Nah, nggak boleh nggak ada itu namanya wajib bagi Allah atau harus ada. Ya, bagaimana zat Tuhan yang maha agung itu tidak berilmu? Akal kita tidak bisa menerima itu. Ya, nanti yang menolak itu adalah akal kita sendiri, yang mana didukung juga oleh Al-Quran. Wa huwa bikulli syai'in alim, misalnya Allah itu berilmu, maha mengetahui. Ya, jadi akal dan syariat itu saling berjalan berserasiat, saling bergandengan, seperti itu. Nah, kita mulai. Jadi wa ba'du fa'lam biwujubil ma'rifah min wajibin lillahi ishrin kita katakan 20 sifat. Ustaz, ini cuma 20. Lah, 20 ini yang disaripatikan oleh ulama dari teks Al-Qur'an atau hadis. Makanya nanti ketika menyebutkan 20 ini kita berikan juga ayat-ayat Qur'annya. Seperti itu ya. Ibarat kita mau kenal orang, misalnya saya mau kenal siapa? Akhuna Jundi misalnya, ya. Jundi ini lahirnya kapan? Kan udah ketahuan. Terus misalnya lahirnya kapan? Dia itu gimana orangnya? Lahirnya kapan tuh kalau Allah nggak ada. Karena Allah mempunyai sifat qidam, tidak bermula. Kalau kamu kan bermula. Misalnya Jundi lahirnya tanggal 10 November ya. 10 Desember. 10 Desember. Oh, beda tipis tadi apa yang kita sebutkan. Ya. Tahu kita ya. 10 Desember 2008. Masya Allah. 2008 tuh kita pertama kali masuk pondok. Ya, 2009. Ya, ada yang 2009 lahirnya di sini? So, ya, tadi ada yang ngangkat anak P2 tuh Ahwat. Masya Allah. Sok 2009 lagi dia. Nah, jadi seperti itu. Allah tidak bermula. Maka kita mulai di sini. Nah, terus baca. Allahu mawjudun qadimun baqi. Baik, Iqra. Nah, qawiyan. Oke, fallahu. Nah, ini sifat yang pertama. Boleh seperti biasa ya, kita udah bilang sering ke antum kalau di Tibian tuh antum boleh nulis satu kecil gitu terus buletin. Jadi maujud ini adalah sifat yang pertama. Karena ini kan matan ya, jadi tidak disusun secara sistematis kayak 1, 2, 3 gitu loh formatnya, tapi kan secara bait gini. Jadi antum tulis boleh kecil 1, maujudun sifat yang pertama. Liman sakit. Nah, dimakan ya. Allahu mawjudun. Mawjud artinya apa? Ada. Ya, ada. Jadi Allah itu ada. Apa dalilnya Allah itu ada? Ya, ada. Keberadaan alam ini menunjukkan bahwasanya ada yang menciptakan. Ya, yang menciptakan siapa? Ya Allah. Ya, karena kita tidak mungkin bisa memikirkan dalam akal kita sesuatu itu terjadi dengan sendirinya. Ya, misalnya kamu lagi jalan-jalan ke hutan, terus kamu menemukan ada telapak kaki, ya di tanah terus ada telapak kaki. Kamu pasti meyakini ini pasti ada binatang yang lewat sini atau siapapun itulah. Atau misalnya kamu lagi kemana terus di hutan belantara ada lindesan ban. Kamu pasti yakin kan di sana pasti ada mobil yang habis lewat di sana. Nah, kalau saja seandainya itu adalah tanda bagi sesuatu, maka alam ini juga adalah tanda bagi Allah yang menciptakan. Makanya dibilangnya ayah, alam ini adalah tanda. Ini menunjukkan bahwasanya Allah itu ada. Ya, misalnya kamu ke dapur gitu, terus ngelihat ada kucing. Misalnya kamu bilang, ini nya dari mana? Ya nya ada sendiri. Ya kan kamu nggak mungkin bilang kayak gitu. Pasti ada yang siapa? Ya kucing namanya. Seperti itu. Nah, jadi ini dalil bahwasanya Allah itu ada. Adapun kamu mengetahui dalil secara spesifik ada itu bagaimana, nggak usah. Ya itu tidak diwajibkan kepada kalian. Yang penting kamu meyakini bahwasanya Allah itu ada. Dan kemarin kita bilang yakinnya itu harus 100%, harus yakin. Nggak boleh misalnya ditanya, Rivaldi, Allah tuh ada nggak sih? Saya bilang, kata Ustaz Bana sih ada, tapi saya masih ragu. Nah itu nggak boleh. Ya, jadi Allah itu ada. Allahu
maujud yang ada, ya. Itu namanya ada. Dan adanya itu zati. Zati itu maksudnya dengan tanpa ada yang menyebabkan. Kalau kita kan adanya misalnya lahir dari ibu kita kan, ada yang menyebabkan kita ada. Ya, kalau nggak ada ibu kita atau kalau nggak ada Allah, kita ini nggak ada di dunia ini. Ya, jadi kalau Allah itu wujudnya zati. Zati itu maksudnya tidak tanpa sebab, sudah ada. Terus Allahu maujudun qadimun baqi. Qadim artinya apa qadim? Tidak bermula. Ya, bukan kekal. Al-qadim yakni tidak bermula. Ya. Nah, jadi tidak bermula itu maksudnya kayak tadi kita bilang, Jundi lahirnya tanggal 10 Desember 2008. Itu baru dia ada tuh, wujudnya Jundi itu baru ada tanggal 10 Desember. Desember. Nah, kalau Allah tidak bermula. Ya. Seperti itu. Apa di Quran kemarin kita baca wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Yang pertama tapi tanpa permulaan. Udah kita contohkan kemarin. Yang pertama tanpa permulaan, ya. Misalnya kamu nyampe garis finish gitu kan, lomba lari. Siapa yang suka lari di sini? Kamu juara pertama misalnya, ya kan? Ada nggak permulaannya? Ada. Kapan kamu nyampe sini? Misalnya jam 9:15. Itu pertama kali tuh garis finish, ya. Kalau lihat lomba MotoGP itu dia kadang bedanya tipis aja tuh. Atau lomba orang lari tuh dia, ya, sepersekian detik. Nah, tapi kan ada permulaannya nggak? Ada. Ya, kalau Allah dia yang pertama tanpa yang namanya permulaan. Seperti itu. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Al-Qidam. Terus wal awwalu wal akhiru kok itu sih? Apa tadi baitnya? Allahu maujudun qadimun baqi. Al-baqi kekal. Kekal itu maksudnya tidak akan hancur, tidak akan musnah, tidak akan wafat seperti kita. Ya, misalnya kamu ke kuburan, ya kan sekarang orang mau ziarah nih banyak, karena mau menjelang Ramadan kemarin sih sebenarnya ada tulisannya tuh lahir tahun sekian, wafat tahun sekian. Nah itu wafat tuh berakhirnya dia. Nah kalau Allah tidak seperti itu. Ya. Ramai kubur. Al-baqi fallahu mawjudun qadimun baqi. Kalau al-baqi antum bilang di negara-negara Arab itu artinya kembali, ya, kembali. Jadi yang kekal tuh misalnya saya ngasih 100.000, kembalinya 50.000. Nah, kembali itu bahasa Arabnya al-baqi. Karena yang masih kekal, yang masih sisa itu berapa? 50.000. Ya, tapi kalau orang Mesir kan nggak bisa bilang qaf. Jadinya bilangnya ba'i. Fin, kalau bilang aina itu fin dibilangnya. Jadi fi aina dia nyingkat jadi fin ba'i. Ya ammu misalnya gitu. Ya, fin. Pokoknya orang Mesir tuh punya bahasa sendiri ya. Ya, fin. Allahu mawjudun qadimun baqi. Apa di surat Ar-Rahman? Kullu man 'alaiha fan. Fan apa artinya fan? Fana, ya, hancur, musnah. Nah, ya, apa terus lanjutannya? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maksudnya bukan wajahnya tapi zatnya. Wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Sudah dijelaskan ya kemarin waktu majelis nasihat arti kenapa sering diitlakan wajah kepada suatu zat. Ya. Yang maksudnya di sini adalah zat. Jadi semua nanti akan hancur, akan musnah kecuali zat Allah Ta'ala. Terus Allahu mawjudun qadimun baqi. Apa lanjutannya? Mukhalifun lil khalqi bil itlaq. Ini yang keempat. Tulis 4 buletin gitu. 4 di sebelah mukhalifunnya kecil gitu kan. Mukhalifun lil khalqi bil itlaq. Mukhalif itu artinya berbeda. Kalau orang Malaysia bilangnya berbeza, pakai Z. Ya, berbeza. Tahu kamu? Tahu ya? Ada lagu soalnya berbeza kasta. Dia bilang gitu. Ya.
Tahu nggak Udit? Ya ada kayak lagu-lagu Malay gitu, lagu-lagu Melayu. Soalnya kita suka lagu Melayu itu judulnya Berbeza Kasta. Berbeza. Ya. Berbeda, mukhalifun lil khalqi, al khalq itu artinya bukan penciptaan tapi makhluk. Jadi dikatakan khalq maunya adalah makhluk. Bil itlaq secara keseluruhan. Itlaq maksudnya. Ya, jadi Allah, kita sama makhluk dengan khaliq, dengan Allah itu berbeda. Ya, secara mutlak nggak ada kesamaan. Kita bisa mendengar, Allah juga punya sifat mendengar. Lah, sifat mendengar kita dan sifat mendengar Allah beda. Jadi jangan disama-samain. Kalau disama-samain itu gimana? Ya, itu namanya nanti dia mustarok lafzi. Dia hanya sama doang namanya, tapi secara pemaknaannya beda. Nanti akan kita detailkan di sifat-sifat ma'ani. Ya, jadi gitu. Allahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaq. Makanya di Quran dibilang laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Apa, Pak? Basir. Wa huwas samiul basir. Ya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Atau di surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Terus Allahus samad, terus lam yalid wa lam yulad, terus wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, tidak ada yang setara, tidak ada yang sebanding. Jadi beda. Terus apa? Lanjutkan bacaannya. Coba baca. Man Alif. Siapa nama panjang kamu, Alif? Alif siapa? Alif Rahman Affan. Baca Alif Rahman Affan. Bareng-bareng. Wahid, nani, salasa. Wa qaimun ghani. Qaim yang kelima. Ya, atau kalau yang antum belajar akidah, udah belajar semua akidah ya. Aqaid diniyah, apalagi tijan, sampai ditulis, sampai dicatat. Masya Allah nih. Wa qaimun ghani, maksudnya qaimun ghani itu qiyamuhu bi nafsihi. Ya, qaimun ghani itu ghani juga sama artinya tidak membutuhkan. Qaim qiyamuhu bi nafsihi. Allah tidak atau sama sekali tidak membutuhkan apapun, tidak membutuhkan tempat, tidak membutuhkan waktu, tidak membutuhkan sesuatu yang mengadakannya. Itu maksudnya qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi. Kalau kita butuh nggak? Butuh. Ya, seenggak butuh-butuhnya kita itu pasti kita butuh sama orang lain ataupun sama siapapun. Ya, jadi nggak ada orang yang namanya hidup sendirian misalnya, nggak ada. Karena dia pasti butuh. Dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhan nasu antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Antumul fuqara, apa artinya fuqara? Orang fakir ya, orang yang membutuhkan. Nah, ini hebatnya Al-Quran ya. Jadi kita itu, kata Al-Quran, bukan seperti, antum adalah orang fakir. Namanya orang fakir itu pasti membutuhkan. Ya, orang fakir itu lebih daripada orang biasa. Allah itu mensifati manusia dalam Al-Quran sebagai orang yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Ya, wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah menciptakan manusia itu dalam keadaan lemah. Nah, orang fakir itu bukan lemah juga. Dia udah lemah terus butuh. Nah, kalian semua, kita semua lah, sekalian saya enggak. Kita semua ini adalah orang yang lemah dan butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Sekalipun ya misalnya orang-orang yang mengaku bahwasanya tidak mempercayai Tuhan. Apa namanya? Ateis ya. Ateis. Atau al-ilhad kita bilang juga, al-mulhid bahasa Arabnya, ateis. Nah, itu seateis-ateisnya dia dalam keadaan susah atau apapun, pasti nanti dia ingin menghadap kepada sosok yang
bukan sosok, kepada zat yang bisa memberikan dia sesuatu yang tidak bisa diberikan orang lain. Ya kalau orang kan sering menyatakan, seorang dicontohin misalnya ada orang di pesawat gitu kan, lagi pesawatnya ini udah nggak ada lagi lah harapan untuk hidup. Ya pernah, ada yang pernah? Belum pernah ya, jangan. Ya misalnya dia ini udah udah nukik ke bawah gitu, ya udah apa yang dia lakukan saat itu? Ya pasti dia ingin memanjatkan doa kepada suatu zat, sosok zat yang mana mempunyai kelebihan yang orang-orang lain tidak bisa memberikan itu. Itu Tuhan, Allah. Ya seperti itu. Ya makanya sebenarnya mempercayai Allah itu adalah fitrah manusia. Jadi orang yang nggak percaya Allah itu gimana dia? Ya, coba kalian misalnya dalam keadaan susah, sulit, udah nggak ada lagi yang bisa bantu kalian. Pasti orang tuh duduk dan dia mengangkat tangan dan menghadap ke atas. Ya, dia memanjatkan. Siapa yang dia minta tolong itu? Dia minta tolong ke siapa? Ya tadi, kepada Tuhan atau Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya qiyamuhu binafsihi wa qaimun ghani. Apa tadi, Lif? Wa qaimun ghani wa wahidun wa hayy. Ya, hayy, maksudnya hayy, pakai sukun. Wa qaimun ghani wa wahidun wa hayy. Jadi qaimun ghani itu satu paket. Wa wahidun itu adalah wahdaniyah. Ya, wahdaniyah itu artinya adalah esa. Apa artinya esa? Satu ya. Kalau kita bilang satu, wahid, esa. Kalau orang bilang atau esa atau esa sama juga ya. Apa bedanya e sama e? Ya tergantung pemakaiannya, ya kan? Sekali kita bilang, ya kan? Se sama se. Nah, itu namanya, makanya dalam Pancasila kita itu kan apa bunyinya yang pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Itu kata di bukunya Abba itu kan, di yang Pancasila itu menurut alim ulama Munas tahun berapa itu makna Esa adalah Allah, seperti itu. Karena itu tidak bisa ditafsirkan sembarangan. Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, esanya ini atau satunya Allah ini itu baik secara zat atau secara sifat atau secara perbuatan. Jadi nggak ada lagi Allah itu cuma satu, nggak ada lagi di sana yang lain Tuhan selain Allah. Ya, seperti itu. Jadi jangan mempercayai bahwasanya ada Tuhan yang dua. Apa di Quran? Wa ilahukum ilahun wahid. Ya, wa ilahukum ilahun wahid. Karena nih, dengarkan, kalau nanti ada dua Tuhan, maka nanti antar Tuhan ini akan bukan bertengkar juga, dia saling mengunggulkan apa yang dia ciptakan. Yang ini mau ini, yang ini mau ini. Ya. Nah, masalahnya iya, Al-Qur'an menggambarkan itu. Makanya dalam surat Al-Mu'minun ini apa katanya? Mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilahin idzan la zahaba kullu ilahin bima khalaqa. Ya, wala ala ba'dhum ala ba'd. Ini surat Al-Mu'minun sering dibaca sama akhuna. Mana orangnya? Ada? Ya, enggak ada. Nah, seperti itu. Nanti kalau misalnya ada dua Tuhan, nanti akan saling berebutan atau saling seperti itu. Nah, makanya Allah itu cuma satu. Nah, terus apa tadi? Barang-barang lagi? Wa qaimun ghani wa wahidun wahai. Ya. Wahai itu artinya hidup. Ya, wa qaimun ghani wa wahidun wahai. Nah, sebelumnya yang tadi 5 tadi itu namanya kalau dalam ilmu kalam namanya sifat salbiyah. Ya, salbiyah itu sifat. Namanya sifat salbiyah. Apa tadi sifat salbiyah? Allahu mawjudun qadim, dari qadim. Qadimun baqi. Terus mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun 5. Ya, jadi 5 ini adalah sifat salbiyah namanya. Maksudnya salbiyah itu adalah kita menafikan sesuatu dari Allah. Allah itu tidak bermula. Allah itu tidak ada akhirnya. Allah itu apa tadi? Tidak ada duanya.
Maksudnya esa, satu. Nah, yang setelah ini adalah sifat yang namanya sifat ma'ani. Coba kamu yang solid, kamu kan kemarin ngapalin ya definisi-definisi. Apa itu kudroh? Sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala. Ya. Terus lupa? Apa? Sifatun qadimatun qaimah. Maksudnya qadimah itu kekal artinya. Kalau qaimah itu artinya ada pada diri Tuhan. Seperti itu. Bedanya apa? Kalau yang sifat salbiah tadi seakan-akan nggak ada sifatnya. Dia hanya menafikan sesuatu saja. Tapi kalau misalnya yang ma'ani itu ada. Makanya wa qaimun ghani wa wahidun wahai. Terus hai artinya apa tadi? Hidup ya. Allah itu hidup. Karena kalau nggak hidup bagaimana kita mau mensifati beliau dengan sifat ilmu, sifat kudroh dan lain-lain. Jadi harus hidup. Ya. Di ayat kursi gimana? Allahu la ilaha illa huwal hayyul. Al-hayy itu artinya yang maha hidup. Yang maha hidup. Nah, kita kan mendapatkan sifat ini dari Al-Quran nih. Jadi kita bukan mengingkari Al-Quran. Enggak, semua yang kita pelajari ini ada di Al-Quran atau sunnah atau hadis. Nah, terus wa qaimun ghani wa wahidun wahai. Terus qadir apa artinya? Berkuasa, punya kemampuan. Allah punya kuasa. Innallaha ala kulli syai'in terhadap semuanya itu mampu atau kuasa. Seperti itu. Kalau mau secara detail nanti ya di kitab selanjutnya kita jelasin. Jadi kuasanya ini terhadap apa? Terhadap sesuatu yang mungkin saja. Kalau yang terhadap yang wajib dan mustahil itu nggak ada peran kuasa di situ. Ya, detailnya nanti di kitab-kitab yang lain. Oke, kamu tahu Allah itu punya kuasa. Nah, ini yang penting yang pengen kita ingatkan bahwasanya kamu ketika sudah mempelajari tauhid atau ilmu usuluddin, bahwasanya Allah itu punya sifat yang namanya qudroh atau kuasa. Maka dalam kehidupan kamu, kalau kamu menemukan masalah atau punya kegundahan, punya kegalauan atau punya masalah, itu kamu harus percaya bahwasanya ada satu zat atau Allah Subhanahu wa taala yang bisa menyelesaikan masalah itu. Kenapa? Karena Allah itu punya yang namanya sifat qudroh, ya kan? Nah, makanya pernah ada meme, katakan pada masalah yang besar bahwasanya kita itu punya Tuhan atau punya Allah yang kuasanya lebih besar. Ya, jadi jangan sampai kita galau, jangan sampai kita bingung, pusing, utang banyak banget lagi, pelajaran banyak banget lagi, ngapalin belum selesai dan lain-lainnya. Terus wa qaimun ghani wa wahidun wahai qadir muridun alimun bikulli syai'. Murid apa murid? Berkehendak. Jadi apapun yang terjadi di muka bumi ini itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Fa'alun lima yurid. Ya, Allah itu mengerjakan atas apa yang Allah kehendaki. Jadi tidak ada di dunia ini yang sesuatu yang terjadi kecuali pasti karena kehendak Tuhan, atas kehendak Tuhan. Seperti itu ya. Tapi ini penting juga, bukan berarti misalnya kamu itu nggak punya kehendak. Kamu punya kehendak, punya nggak kamu? Kehendak punya. Misalnya, habis ini kamu bisa memilih antara mau lanjut belajar atau tidur. Bisa nggak? Bisa. Ya, jadi kita kan udah ada yang ngatur. Allah kan berkehendak. Jadi saya tidur aja, nggak usah belajar. Kalau emang Allah menghendaki saya nggak lulus, ya nggak lulus aja. Ya enggak, kamu salah. Ya, karena kamu habis ini bisa milih antara belajar atau tidur. Ya, atau nanti kamu pulang nih misalnya ke sini, pulang dari sini, antara mau jalan ke mall atau mau jalan ke rumah, bisa milih nggak? Bisa. Jadi kamu itu punya iradah, punya kehendak, tapi hanya sebagian saja. Jadi apa yang kamu lakukan itu pasti
bertepatan atau sama berbarengan dengan irodahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya iradah, fa'alun lima yurid. Mungkin ada yang nanya nanti, ya kan? Kalau gitu pas kita misalnya katakanlah antum ada orang yang kafir misalnya, berarti Allah menghendaki dong dia kafir. Nah, gimana? Ada yang mau jawab? Misalnya antum abis ini pulang-pulang dari sini terus ambil pisau terus nusuk orang, gitu kan? Terus dia bilang, loh, berarti ini kan saya udah dikehendaki sama Allah, udah berkehendak sama saya bahwasanya saya akan bunuh orang. Nah, gimana? Yang tak khusus. Jadi kita katakan bahwasanya kehendak Allah sama perintahnya itu beda. Ya, bedakan antara kehendak sama perintah. Kadang Allah itu berkehendak dan memerintahkan. Kadang juga Allah berkehendak tapi tidak memerintahkan. Ya, misalnya kayak misalnya Abu Jahal tuh Abu Jahal. Nah, Abu Jahal tuh iman apa kafir? Nah, kafirnya Abu Jahal itu dikehendaki nggak sama Allah? Dikehendaki, Allah menghendaki karena tidak. Tadi kaidahnya tidak ada sesuatu apapun di muka bumi ini atau di alam ini yang berjalan tanpa kehendak Allah. Berarti Allah menghendaki. Tapi Allah tidak menyuruh untuk kafir. Allah menyuruh untuk beriman. Seperti itu. Nah, jadi ada pokoknya semua yang terjadi di alam muka bumi ini itu adalah kehendaknya Allah. Nah, tapi udah kita sering bilang nih, kalau menisbatkan yang baik-baik itu nisbatkan kepada Allah. Kalau menisbatkan yang buruk-buruk nisbatkan kepada diri kita sendiri. Makanya kalau kamu ceramah kan gitu, yang baik datangnya dari Allah, yang buruk datangnya dari saya. Tapi kalau misalnya semua yang kejadian itu dari Allah, seperti itu. Ah, itu namanya iradah. Makanya apa namanya di surat Al-Kahfi gimana? Jadi kita sampaikan ini dulu P1. Wa ammas safinatu fakanat limasakina. Terus ya'maluna fil bahri fa'aradtu an aibaha. Maka saya pengen ngerusakin. Karena itu perbuatannya jelek. Ya, maka dinisbahkannya pada saya. Fa'aradtu an aibaha. Siapa nih Nabi siapa? Nabi Khidir pengen dirusakin. Tapi waktu ngomongin tentang kebaikan yang menegakkan rumah, dibilangnya gimana? Wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma. Terus fa arada rabbuka, Allah atau Tuhanmu berkehendak. Ya, yang di sini Allah yang berkehendak, tapi di sana saya yang berkehendak. Kita katakan bahwasanya semuanya itu adalah kehendak Allah. Tapi kalau yang baik-baik nisbahkan kepada kita, kepada Allah. Kalau yang buruk nisbahkan kepada kita. Tapi kadang kita tuh nggak tahu yang baik dan buruk. Ya, kadang menurut kita itu buruk, tapi menurut Allah itu baik. Apa ayatnya? Fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Terlalu panjang itu ya. Apa wa qaimun ghani wa wahidun wahai qadir alimun qadir muridun alimun bi kulli syai'. Alim apa alim? Mengetahui ya, mengetahui Allah mengetahui segala sesuatu. Ya. Segala sesuatu Allah mengetahui. Sampai apa yang kamu terbesit dalam lintasan kamu tuh Allah tahu juga. Ya, wa ma tukhfis sudur, Allah mengetahui apa yang disimpan dalam hati. Kan dalam ayat lain di surat Al-An'am kan Allah tahu daun-daun yang jatuh nih, Allah tahu. Ya, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah mengetahui apa yang ada di laut dan apa yang ada di daratan. Ya. Ada yang pernah nyelam laut? Apa namanya itu? Nah,
itu kan banyak tuh, bukan cuma ikan doang. Mungkin di sana ada hewan-hewan yang dulunya kita nggak pernah lihat atau nggak pernah muncul di, ada nggak di sana? Ada, ya banyak mungkin. Makanya banyak banget ya macam-macam ikan. Ya, kalau bisa menyebutkan macam-macam ikan tuh nanti insya Allah dapat sepeda. Banyak, bukan cuma ikan ya. Makanya dulu pernah ada film apa gitu, dia kayak paus tapi bukan paus, gede gitu kayak monster. Ya, mungkin aja itu ada, mungkin nggak? Mungkin aja secara akal gitu ya, mungkin aja ada nanti hewan-hewan seperti itu atau makhluk lain di bawah air. Nah, itu Allah juga tahu seperti itu. Mana tadi? Alim apa tadi? Wa qaimun ghani wa wahidun wahai. Terus alimun bikulli syai. Syai ini maksudnya bukan syai teh ya. Syai ini maksudnya syai'un sesuatu. Tapi karena hamzahnya dihilangin buat agar sama tuh. Ya, wahai. Terus akhirnya wasyai. Ya, kalau syai itu artinya apa? Teh syayun. Udah kita ceritain ke anak P1 tuh. Kalau di Al-Azhar tuh di ujian kan, ujian internasional. Itu ada kampus internasional. Hening gitu kan. Kalau di Oxford kayaknya nggak ada tuh kayak gitu. Ada. Kalau kita bilang om-om lah gitu ya. Udah tua-tua, pae-pae gitu. Bawa teh, syai. Sambil bawa teh, tehnya dibawa gitu. Syai gitu. Tawarin, diaduk-aduk, taruh ya. Syai orang Mesir tuh dia, kalau kita kan celup ya, pakai apa namanya, teh sariwangi gitu ya, sariwangi. Kalau dia enggak, bubuk dia kayak susu, ya bubuk segini bubuknya tuh. Nah kita ngomongin syai lagi. Terus baca lanjutnya. Ikro. Naam. Anta. Ya Razan. Berapa? Oke. Apa ulang lagi? Oke, sami'unil basir wal mutakallimu. Terus lahu sifatun sab'atun tantazimu. Sami'unil basir. Apa sami'un? Mendengar. Basir melihat. Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Jadi percayalah nih, apa implikasi ya bahasa kerennya. Apa implikasi pelajaran tauhid terhadap kehidupan sehari-hari kita? Bahwasanya apapun yang kita omongkan, baik secara diam-diam ataupun nggak ada yang melihat, itu pasti Allah itu melihat atau mendengar. Misalnya kamu ngomongin orang nih, nggak ada orang ya. Oke, silakan ngomong. Nah, itu tetap Allah mendengar. Ya. Jadi jangan sampai kita ngomongin orang. Bacanya gitu ya, sami'unil basir wal mutakallimu. Karena itu namanya ada dua sukun. Ketemu, kaidahnya nggak boleh namanya dua sukun ketemu, ya. Gimana nyelamatinnya? Nyelamatinnya harus ada orang ketiga. Salah satu caranya yaitu adalah nunnya. Sami'unil basir. Gitu ya. Mana sukunnya? Jadi tanwin itu adalah sukun. Apa definisi tanwin? Nunun sakinatun talhaqu akhirul ismi lafdhan wa tubarikuhu khatqan. Ya, apalin? Sami'unil basir wal mutakallim. Mutakallim maha berbicara. Maksudnya Allah berbicara. Ya, dalam Quran wa kallamallahu Musa taklima, ya, wa kallamallahu Musa taklima. Gimana ngomongnya waktu itu Nabi Musa dengan Allah? Ya kita nggak tahu, mungkin saat itu hijabnya dibuka, bukan hijab itu kerudung ya, maksudnya penghalangnya itu dibuka, lalu Nabi Musa bisa mendengar perkataan Allah. Caranya gimana kita nggak tahu. Ya, yang penting Allah itu maha berbicara, seperti itu. Nah, nanti ada orang yang bilang, atau sekte lain, Mu'tazilah bilang, enggak, yang ngomong itu bukan Allah pada saat itu, tapi Allah membuat pohon itu berbicara. Ya, itu namanya al-mutakallim. Terus, lahu sifatun sab'atun tantazimu. Maka Allah itu punya 7 sifat yang tersusun. Apa maksudnya tersusun? Maksudnya tersusun adalah
Ketika kita bilang sifat yang lihat nih, apa tadi semuanya tuh? Sami'unil basir wal mutakallim. Maha mendengar, maha melihat, terus maha berbicara, terus maha kuasa. Itu pasti meniscayakan ada sifat di dalamnya. Itu maksudnya sab'atun tantazim. Ya. Makanya dibilangnya setelahnya apa? Lanjutin, baca. Sampai faqudratun hayatunil ilmu gitu ya. Nah, jadi ada sifat Allah Maha Kuasa, tapi Allah punya juga sifat yang namanya sifat kuasa. Ya, nih saya kasih ilustrasinya gampangnya seperti ini. Misalnya saya bilang Muaz pinter, ya Muaz pinter, ya kan? Muaz pinter. Pinter ini kan sifat, ya sifat yang ada pada dirinya Muaz, sehingga kita bilang Muaz itu pinter. Nah, sifatnya itu ada nggak? Ada yang namanya sifat. Sifatnya adalah pinter. Baru kita menjuluki Muaz itu adalah si pintar. Karena di dalamnya ada sifat yang namanya pintar. Nah, sama juga Allah itu maha mengetahui. Allah maha mengetahui karena dalam zatnya ada sifat namanya ilmu, mengetahui. Kok kita bilang kayak gini, kenapa? Karena, lagi-lagi nih, nanti yang kedua nih, karena Mu'tazilah itu bilang nggak ada yang namanya sifat. Nggak ada sifat ilmu itu, nggak ada sifat kalam. Adanya Allah itu maha mengetahui secara zatnya. Ya, nggak usah terlalu dalam. Oke, terus. Faqudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamunis tamat. Jadi itu namanya, kalau yang tadi itu al-ilmu, al-kalam, al-qudrah, namanya sifat ma'a. Yang tadi kaunuhu qadiron, kaunuhu aliman, itu namanya sifat makna wiyah. Ya, jadi semua sifat Allah ada berapa? 20 sifat. Satu lagi. Terus. Terakhir. Wajah izun, baca. Fatih. Nah, wajah izun, nah itu kan sifat wajib. Kalau sekarang sifat jaiz. Wajah izun bifadlihi, dengan kemuliaannya. Wa'adlihi, dengan keadilannya. Apa? Tarkun, meninggalkan. Likul limumkinin, setiap yang mungkin. Kafi'lihi, sebagaimana perbuatannya. Misalnya Allah memberi rezeki. Boleh nggak Allah nggak memberi rezeki? Boleh. Ya, misalnya Allah menghidupkan. Atau Allah mematikan, boleh nggak Allah tidak menghidupkan? Boleh. Ya, maksudnya bukan kuasanya ya, tapi sifat perbuatan untuk menghidupkannya itu boleh-boleh saja. Karena Allah tidak ada yang wajib bagi Allah. Kita tidak bisa, kita siapa bisa mewajibkan Allah? Ya, seperti itu. Jadi itu namanya sifat jaiz. Hada wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nakro, kita baca apa udah? Kelas? Capek ya kita ya. Berhenti. Nah, kita tutup dengan membaca alhamdulillah. Oh iya, sebelumnya udah ada yang belum yang setoran? Belum banyak? Yang ikhwan? Belum ada? P2, aku ada nggak yang setoran kalian? Ada ya? Nah, pokoknya ntar sebelum pulang kita cek. Kita cek bukunya, kalau misalnya dia nggak ada tanda-tandanya di nomornya, ntar kita nggak boleh pulang. Ya, ntar saya stop mobilnya di belakang. Boleh Pak? Apalin dulu. Nah, Anda siapa? Orang tua. Saya gurunya Pak. Ya, turun sekarang. Ya, tahu-tahu dia abang Grab, bukan bapaknya. Terserah, cancel sekarang. Ya, kita cancel saat itu, cancel. Ya, jemput abang Grab. Kalau jemput kakaknya, tetap nggak boleh Kak. Ya, kalau kakaknya laki, kalau perempuan boleh. Ada.
Banyak ya yang punya perempuan ya. Ya. Nah, gitu. Jadi jangan lupa distorkan. Ya, itu banyak tuh kakak ada Bang Bayhaqi. Bang Bayhaqi tuh kayaknya dia zohiron mubatinan udah hafal dia. Ya. Misalnya habis bangun tidur, misalnya Bang Bay, pokok imun goni wa wahidun wahai, langsung dilanjutin. Ya. Alim qadirun muridun bikulli syai. Ya. Apa misalnya siapa gitu. Misalnya awas habis bangun tidur tanya coba. Ya. Abda bismillahirrahmanirrahim. Lanjutin Mas. Langsung dia. Nah itu kalau misalnya kamu udah bisa kayak gitu, berarti hafalannya udah ngelotok bahasa kita. Kayak baca Fatihah. Ya, jadi patokan hafalan untuk ngelotok kapan? Pas bangun tidur, ditanya dia langsung bisa. Berarti ketahuan hafalannya udah ngelotok. Tapi kalau misalnya ditanya pas bangun tidur, lupa. Nah, itu belum ngelotok. Ya. Kecuali kalau emang dia orangnya susah bangun. Ya, ada yang susah bangun mau di-event. Yes. Apa? Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.